Dengan tubuh dipenuhi lumpur, sebanyak 21 orang imigran dari Rohingya terdampar di Desa Padang Kawat, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh kemarin pagi. Mereka tertahan setelah berjalan kaki melewati areal persawahan warga di pesisir pantai desa setempat. Menurut informasi dari salah seorang imigran yang bisa bahasa Melayu, mengatakan awalnya mereka berjumlah 48 orang. Namun yang tiba di Kabupaten Aceh Barat Daya hanya 21 orang. Sementara 27 orang lainnya tidak diketahui keberadaannya. Diduga kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Berada di Ambia, ya mungkin kita akan secara kemanusiaan kita akan memberikan bantuan. Ini warga juga banyak membantu, kasih pakaian dan sebagainya. Kita juga dari pemerintah selama di Ambia tentunya kita lakukan warga ini secara manusiawi. Kita juga memberikan suplai makanan ke mereka, dan kita juga sudah ada dari Dinas Kesehatan, PNPB, dan kita terus berkoordinasi. Kini puluhan imigran Rohingya telah dievakuasi dan dibawa ke gedung bekas puskesmas di Blangpidi Lama untuk sementara waktu. Saat ini mereka juga telah diperiksa kesehatan awal oleh Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Erdawati, iNews melaporkan. Orang langsung dibawa ke Aceh, Bang. Pemirsa, Gubernur Bali melarang penyewaan motor oleh warga negara asing menyusul maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Ya, sementara itu Polda Bali mengungkap bule Rusia pemilik Lamborghini yang telah kabur ke Dubai dan menunggak pajak kendaraan sebesar 104 juta rupiah. Warga negara asing yang berada di Bali kerap melakukan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan lalu lintas, wisatawan asing juga kerap tidak mematuhi norma berkendara yang ada. Berdasarkan data di Telantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023 lalu. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Terkait maraknya pelanggaran ini, Gubernur Bali Iwayan Koster akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang sudah disediakan oleh agen perjalanan. Agen, ya, jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena turisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata. Sementara itu, pemilik mobil mewah Lamborghini Aventador dengan nomor polisi Domogatski masih diincar Ditkrimum Polda Bali. Pasalnya, warga Rusia bernama Sergei Domogatski, pemilik mobil mewah ini, menunggak pajak kendaraan sebesar 104 juta rupiah. Ternyata yang punya ini adalah salah satu perusahaan di Bandung, Eka Energi Teknologi, alamannya di Bandung. Jadi atas nama perusahaan. Bukti yang kita dapatkan baru online, artinya baru soft copy ya. Jadi kita ingin memastikan apakah betul itu TNKB-nya sesuai dengan itu atau BPKB-nya ya. Jadi kita masih mengundang PT tersebut untuk datang, rencana hari Rabu kita undang untuk membuktikan kepemilikan ini. Saat ini penyidik Polda Bali tengah menghubungi perusahaan mobil mewah untuk datang ke Polda Bali dan memberikan keterangan terkait bagaimana mobil ini bisa dimiliki oleh seorang WNA. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Mempersiapkan Piala Dunia U20 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memeriksa Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan Gelora Bung Karno Jakarta. Ya, Erick Thohir mengatakan perbaikan rumput GBK harus segera dilakukan karena kondisinya yang memprihatinkan. Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 Erick Thohir beserta rombongan meninjau langsung Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi. Ia amat puas dengan perkembangan pengerjaan infrastruktur di Kota Pahlawan untuk kepentingan Piala Dunia U20. Pemerintah Kota Surabaya dan Kementerian PUPR 2 bulan terakhir secara Spartan menyelesaikan perbaikan Gelora Bung Tomo.
Hasil kerja keras mereka sesuai jadwal. Erick Thohir menyebut dengan kondisi yang ada saat ini bisa dibilang Gelora Bung Tomo sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Pemkot Surabaya kini akan fokus ke perawatan. Selain menjaga tingkat kerataan rumput, perawatan yang dilakukan juga menyangkut penebaran pasir khusus dan pemberian bibit secara rutin agar permukaan lapangan ideal. Selepas dari Gelora Bung Tomo, Senin sorenya PSSI memeriksa Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sekaligus stadion terakhir dari 6 stadion yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Dalam kesempatan itu, secara khusus Erick Thohir meminta kepada Direktur PPK GBK agar disiplin dalam menjaga proses persiapan, terutama kondisi lapangan, karena rumput di Stadion Utama GBK yang memprihatinkan. Selain itu, panitia pelaksana Piala Dunia U20 dan pengelola bersepakat agar GBK steril dari kegiatan apapun baik olahraga maupun seni. Ya, karena ini kondisi yang kritikal. Ya, ini merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini. Di sini akan ada tentunya opening di sini dan juga hal-hal pembukaan lain di sini. Jadi saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini. Apakah event olahraga, event kesenian, tidak ada lagi. Karena ini sudah menjadi titik kritikal kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini. GBK dan 5 stadion lainnya yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan event akan dilakukan staging pada pekan ke-3 Maret agar rumput stadion sesuai dengan standar FIFA. Rencananya FIFA akan melakukan audit ulang pada 21 hingga 27 Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.